Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya dan barokahnya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di diskusi pada malam hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti sekarang ini melalui Islam. Selamat datang para hadirin sekalian di diskusi pada malam hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Makarim yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Ustadz Yusuf Maulana yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini dalam diskusi yang bertemakan buku dan peradaban. Buku dan peradaban, buku pastinya memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan suatu peradaban, dan berbagai macam peradaban pun timbul dan surutnya itu dipengaruhi dengan berkembangnya literasi dalam peradaban tersebut. Dan bagaimana nanti lebih jelasnya lagi akan diterangkan oleh Ustadz Yusuf Maulana. Beliau adalah pensyarah di Samben Library di Bantul, Ustadz. Ya, semoga malam hari ini kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran dari beliau, dan semoga diskusi ini tidak putus hanya sampai di sini dan bisa berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya di kesempatan-kesempatan lainnya. Sekian dari saya. Kepada Ustadz Yusuf Maulana, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Suara saya cukup jelas, Mas Nabil? Jelas, Ustadz. Sudah jelas, Ustadz, kedengaran. Sebentar. Posisi speaker masih di antum, di moderator ini. Tapi nggak masalah sebetulnya. Bisa di switch. Saya ada sedikit slide lah untuk menggayangkan diskusi kita. Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala khatimal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Teman-teman Rasidi ini Circle Bapak. Lupa. Ya, betul. Rasidi Circle, Mas Azam khususnya. Ini semuanya dari Al-Azhar.
teman-teman Ustadz dari Malimin rata-rata. Alumni ya, alumni. Berarti pernah bertemu ya dulu ya waktu saya ngisi di sana. Iya, insya Allah lah. Masya Allah. Awal dulu. Oh iya. Ini lintas kota berarti ya? Lintas Belum negara siapa-siapa, juga. Ustadz. Ya, saya juga sudah meminta ke sahabat saya dari Aceh, alumni Al-Azhar, penulis juga Ustadz Roni Haldi, Alimi itu ya. Atau saya biasa sering menyingkat Usroh itu, tradisi di Sumatera zaman Buya Hamka 30-40-an tuh menyingkat nama gitu, lazim. Pertama terima kasih kepada teman-teman Mas Azam dan alumnus Mualimin ya, katanya saya lupa itu di Rasyidi Sarikau ininya. Di satu komunitas epistemik yang tahniah saya ucapkan buat teman-teman semua antum yang masih bisa mempertahankan. Saya tidak tahu selain Mas Azam dan kalau audiens yang lain berarti Ustadz Roni Haldi Usroh ini apakah yang lain sudah menghasilkan buku atau tidak. Saya optimis paling tidak di nawaitunya ya, di niatnya gitu ininya. Sudah ada upaya untuk ke sana. Atau sekarang-kurangnya ada upaya nekat dalam tanda petik paper yang dulu pernah dikumpulkan berletih-letih di bawah bimbingan Ustadz Anton Ismunanto sudah dibukukan barangkali itu ya. Atau kertas kerja lah. Nah, saya berhadapan dengan insya Allah teman-teman sahabat semua yang cerdas-cerdas. Ini ikhwan semua atau ada akhwatnya? Kayaknya tadi ada nama akhwat ya. Atau cuma ini aja aku nih, Alia Izet Bigovic ini, mengambil nama ini. Mantan pemimpin Bosnia Herzegovina yang seorang intelektual. Nah, jadi saya berhadapan dengan insan kalau Rosan Domir kalau menggunakan terminologinya Muhammad Iqbal, kalau Syiah punya Rosan Fikr. Nah, kalau Sunni beliau membuat istilah Rosan Domir gitu ininya. Orang cerdas, ulul albab. Dan saya tidak akan lebih banyak mungkin diskusi dan tema ini barangkali juga sudah bukan hal yang asing ketika teman-teman bersama para asatidah di Mualimin dulu, para dosen, kamu, termasuk juga sekarang di korpus masing-masing gitu ya. Misalkan Mas Azam di Al-Azharnya dan seterusnya. Mas Nabil Makarim. Nabil Makarim ini jamaah berarti ya? Iya Ustaz, gimana Ustaz? Nabil Makarim ini jamaah berarti ya? Iya. Nama FAM Makarim tuh ya? Bukan Ustaz, nama sendiri. Oh gitu, saya kira FAM kayak Pak Wazir, Pak Asyir gitu. Nah, bukan Ustaz. Saya tidak akan banyak kalam karena boleh diinikan Mas Nabil, saya mau share screen, diaktifkan. Nah, kelihatan ya Mas Nabil? Kelihatan Ustaz, Ya. Sudah keluar. Nah, sahabat semuanya, saya kira sama seperti spirit nama komunitas ini, Pak Rashidi yang seorang intelektual. Saya tadi mau menyiapkan bukunya Mas Azam, tapi kok lupa gitu ya. Bukunya nyelip di belakang itu, tapi sudah saya baca gitu ininya. Nah, saya ambil coba perspektif yang lain, bahwa buku dan peradaban itu sesuatu yang saya kira sudah banyak dibahas oleh teman-teman sendiri. Tapi saya ingin mengajak bagaimana kemudian kita bisa lebih terlibat secara emosi dan aksi gitu ininya. Nah, saya ingin mengutip satu kisah yang lumayan menyentuh emosi dari seorang Abdul Qadir kalau bahasa kita ya, Abdul Qadir Haidaro. Jadi beliau dari Mali itu ya, daerah Timbuktu. Bagaimana di sana ada kelompok kalau kita sebut yang lebih enak, kalau saya pengganas, bahasa Malaysia lebih netral. Kalau disebut teroris juga nanti akan ada sesuatu yang labeling. Kelompok-kelompok yang hulu, kalangan Islamis yang berlebihan gitu ininya. Yang gampang melakukan pelebelan. Nah, di antara yang menjadi sasaran adalah korpus-korpus pengetahuan, perpustakaan, manuskrip-manuskrip itu mereka incar, entah apa yang ada di pikiran mereka. Kalau mereka pengen menegakkan syariat Islam, semestinya manuskrip-manuskrip itu walaupun berbeda mazhab,
Katakanlah ini mazhab di kawasan Maghribi di Afrika Barat, Afrika Tengah, Maliki berarti, Maturidi. Tapi harusnya bukan jadi soal karena sama-sama aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kelompok-kelompok semodel ISIS ini entah mengapa mengincar itu. Ini yang menggerakkan Abdul Qadir Haidaro bersama 35 keluarga di sana di Mali yang memiliki perpus pribadi saling berkoordinasi mengumpulkan, yang fotonya bisa antum lihat ini, bagaimana membawa ini keluar dari Mali. Alih-alih nanti ketika yang terjadi di Baghdad pada saat aneksasi Amerika atas nama kontraterorisme, malah justru menyasar juga perpustakaan itu. Walaupun waktu itu pelakunya dari Amerika, tentara-tentaranya, menjarah, membawa, dan sebagainya. Nah, kalau kasus di Mali ini, calon tersangkanya adalah kalangan-kalangan Islamis pengganas, orang-orang Hulu. Nah, mereka inilah yang mengincar, sehingga Abdul Qadir Haidaro dan orang-orang yang peduli ini berkoordinasi dengan pihak luar, dari Jerman, dari Belanda, dalam rangka lebih ke penyelamatan, bukan apa-apa. Karena luar biasa, selain manuskrip dari kurun abad ke-17, juga ada manuskrip-manuskrip termasuk Al-Quran pada abad ke-12. Mas Nabil mohon di manage untuk yang ini biar kita bisa fokus. Nah, disinilah yang kemudian menggerakkan Abdul Qadir ini menyelamatkan satu peradaban. Saya kira kalau BBC melaporkan ini terlalu lokal, Timbuktu saja, atau Mali secara luas sebagai negara. Ini saya kira peradaban Islam. Banyak sekali hasanah-hasanah yang kita dapat Maliki di sana, di kawasan Maghribi Afrika Barat, khususnya di kawasan Timbuktu, ini bisa diselamatkan oleh Abdul Qadir Haidaro. Ini saya kira peradaban yang tidak terputus. Kesadaran beliau agar tidak ada keterputusan, ini saya kira harus diapresiasi. Karena beliau memang seorang sarjana, seorang doktor. Nah, kita tentu sedih betapa banyak keterputusan, missing link gitu ya, sejarah katakanlah, karena teman-teman dulu alumni Muallimin di Jogja, bagaimana sih konteks Kasultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat yang kononnya banyak diinspirasi dari syariat Islam. Atau ditarik lebih lama lagi bagaimana Mataram Islam waktu di Kota Gede. Nah sekarang antara kejadian yang berbasis fakta, fiksi, mitos, dan demonologi yang diintroduksi oleh VOC sampai kemudian pendudukan Belanda, VOC khususnya, itu campur baur gitu ininya. Belum lama ini di kanal YouTube ada tabayun, berhak saya kira ya, dari pihak Kasunanan Surakarta tentang Amangkurat I. Nah, di buku-buku sejarah termasuk para sejarawan, hampir mayoritas kalau dalam hadis mungkin bisa dikatakan mendekati mutawatir bahwa Amangkurat I itu sosok yang zolim, sosok yang banyak menzalimi, bahkan membunuh, mengeksekusi ratusan, bahkan ada yang menyebut ribuan ulama. Betapapun posisinya, kalau menurut pendukung beliau, ulama-ulama itu pemberontak. Ini kita tidak akan bahas ininya. Tapi yang menarik begini, itu kan kurun waktunya belum lama-lama banget sebetulnya. Masih kurun sekira 1600-an. Bahkan lebih yang belakangan lagi, 1825 sampai 1830, Perang Jawa, Perang Diponegoro, itu kadang masih ada perdebatan yang kalau kita tarik, memang moyang kita itu tampaknya memang punya kelemahan kesadaran dalam hal pencatatan. Sehingga sejarah kita itu dituliskan oleh orang lain. Gitu ini. Maka yang terjadi adalah banyak distorsi, banyak pemalsuan, banyak labeling, label-label yang tidak tepat. Nah, termasuk juga belum lama ini saya diskusi dengan kalangan komunitas keturunan Arab. Ini menarik. Mereka itu sudah lama membaur dan tidak melakukan hal yang, mohon maaf kalau ada yang ini ya, ini bukan rasis dengan kalangan misalkan keturunan Tionghoa, keturunan Cina misalkan. Keturunan Arab itu betul-betul
berhasil secara asimilasi, tidak hanya akulturasi. Jadi mereka sudah betul-betul mengindonesia. Banyak nama yang bisa kita sebut gitu ininya. Jadi mereka tidak merasa lagi sebagai anak keturunan. Kalau menyitir ungkapannya Pak Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan yang notabene seorang Jawa keturunan Arab, saya itu kalau tidak ditanya apakah Anda keturunan Arab, ya saya baru sadar bahwa pertanyaan itu bahwa saya emang orang keturunan Arab. Artinya beliau sendiri nggak memikirkan gitu ininya. Tapi di sisi yang lain, posisi semacam ini, teman-teman, ini sebetulnya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Maksudnya begini, betapa banyak orang-orang yang sebetulnya andilnya sedikit dalam sejarah Indonesia atau sebelum itu Nusantara, mereka mencoba menonjolkan diri, menyebut diri pahlawan. Sebaliknya banyak kalangan Islam, tidak hanya keturunan Arab, tapi secara umum biasanya begitu tawaduk, takut riya dan sebagainya, sehingga pencatatan itu menjadi kurang. Di kemudian hari ternyata ini tidak begitu disadari. Barulah ketika ada orang lain yang menuliskan sejarah kita dan itu penuh distorsi, baru kemudian kita tersadar. Kira-kira generasi selepas 80-an lah, mulai ada kesadaran kenapa dulu bapak-bapak kita, ibu-ibu kita itu tidak sepenuhnya hanya demi karena takut riya, tidak ingin disebut uzub, tidak punya tradisi menulis memoir dan sebagainya. Jadi belum lama saya baca itu kenapa tokoh-tokoh seperti Pak Nafir, Pak Syafruddin Prawira Negara atau para kiai-kiai di sekitaran Kauman Jogja belum ada yang dengan tangan sendiri menuliskan atau memperkenankan orang di sekitarnya menulis. Biasanya perlu sekian waktu dulu untuk diyakinkan. Karena betul-betul menjaga ketawaduan gitu. Padahal sebetulnya dalam tradisi Islam hal yang kayak gini biasa gitu ya. Ulama menuliskan dirinya atau muridnya menuliskan sang syekhnya gitu, bukan untuk riya, bukan untuk ta'asub, bukan untuk asobiah kelompok gitu ininya, tapi semata-mata untuk mengikat ada satu dokumentasi. Nah, kemarin Mas Azam meminta saya untuk menyebut buku Franz Rosenthal itu ya, kalau yang pernah memegang edisi terjemahnya warna hitam, Etika Kesarjanaan Muslim kalau tidak salah itu ini. Nah, di situ kita lihat sebetulnya kalangan Muslim selesai sebetulnya sampai kurun ketika abad ke-16 paling tidak selesai dari kekhawatiran riya dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba untuk ke sana, untuk menghasilkan karya gitu ininya. Nah, inilah yang ketika hadirnya kolonialisme, imperialisme gitu nih ya. Dalam catatan saya mulai ada kekhawatiran menuliskan ilmu itu khususnya dari diri pribadi, cerita tentang dianya, jejak perjalanannya, takut ada riya, takut uzub, dan sebagainya. Kalau begitu rasanya kita nggak bisa berharap ada orang seperti Ibnu Battutoh gitu ya, yang mencatatkan Arikhlah misalkan. Dia kan itu banyak sekali cerita tentang dirinya gitu nih. Kita tidak bisa mendapati karya-karya yang di situ menceritakan orang membanggakan mazhabnya, padahal di situ ada aspek kebaikannya, di luar dia membanggakannya, itu soal yang lain. Kita bisa pilah-pilah lah generasi sekarang. Nah, kita tidak akan bisa dapati kekayaan hasanah pada masa itu untuk diwariskan kalau ada kekhawatiran itu. Nah, dalam catatan saya, kekhawatiran untuk menuliskan karena takut riya dan sombong, takabur uzub, itu rasa-rasanya beririsan seiring datangnya kolonialisme gitu. Kita sibuk untuk berjihad dan sebagainya sampai lupa proses ke sana. Akhirnya yang dituliskan adalah oleh para, kalau di Jawa, Javanolog. Kalau di Aceh misalkan oleh apa nama itu? Aceholog atau apa itu ininya. Jadi sarjana macam Dr. Christian Snoek Horgrons, dia mendefinisikan the Acehnes itu menjadi satu buku babon. Bayangkan para sarjana luar yang belum datang ke Indonesia ketika mengkaji Aceh merujuk pada Snoek Horgrons. Yang kalau kita baca, saya punya edisi Belanda maupun Inggrisnya, maupun yang Indonesianya, ada beberapa yang tidak bisa dilihat itu objektif gitu. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Juga kalau kita pengen bisa mempercayakan begitu saja, ya yang terjadi seperti itulah. Termasuk kalau kita bicara jantung umat Islam yang namanya Mekah. Iya kan?
di Tanah Haram itu, Makkah itu yang pertama kali memfoto itu manuskrip yang harus kita ucapkan terima kasih karya Snook Horgrunge. Dia orang pertama yang melakukan aktivitas fotografi gitu ya. Foto-foto klasik jadul yang paling pertama sesuai dengan temuan teknologi kamera pada masa itu dipakai pertama kali ya oleh Snook gitu ya. Snook waktu itu menyamar sebagai Abdul Ghaffar gitu ya. Nah, dia mendefinisikan Mekah itu bagaimana. Kita tidak akan bicarakan sejarah ini, lain waktu lah kalau misalkan bersama pensyarah yang lain, pembicara yang lain. Tapi yang menarik di sini adalah lihat bagaimana dia mendefinisikan tentang Islam gitu ya, yang kemudian dipakai oleh banyak sarjana atau kita sering menyebutnya orientalis dan sebagainya, ditelan mentah-mentah dan kemudian mendefinisikan tentang Timur. Nah, saya kira proses inilah yang kemudian kurang lebih ada pada seorang Dr. Abdul Qadir Haidar ininya. Nanti sahabat semuanya bisa cek ini. Saya baru ingat ini artikel 2013. Ternyata pas saya baca dari edisi Inggrisnya, saya heran juga kok edisi Inggrisnya lebih belakangan, tahun 2014. Nah, ada banyak sebetulnya yang bisa kita lihat. Umat Islam dan aktivitas merawat buku itu bisa kita lacak sudah sejak lama. Aktivitas mulai dari memikirkan, menggali, menuliskan, intinya aktivitas keilmuan itu sudah bagian erat. Buku itu sebagai output atau outcome-nya aja lah. Dia bukan sesuatu yang berdiri terpisah. Dia bagian dari satu rangkaian keilmuan, pengilmuan, budaya ilmu kalau meminjam istilah dari anak didik Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Jadi budaya ilmu inilah yang bisa kita lihat dari bukunya. Nanti kita lihat di belakang data bahwa bagaimana melihat majunya sebuah peradaban, kita lihat, kita ukur dari berapa jumlah perpustakaan dan koleksi bukunya. Itu, saya masih percaya. Ternyata ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Ketika saya buka-buka kitab Muqaddimah, Kitabul Ibar wa Diwan wal Mubtaba wal Khobarnya Ibnu Khaldun, beliau menulis begini bahwa peradaban yang maju, umron di kota itu ya, itu dicirikan dengan adanya bangunan-bangunan berarsitektur tinggi, berarsitektur seni bina yang sangat sedap, yang sangat estetik gitu ini ya. Kurang lebih kalau antum semua melihat foto-foto peninggalan di Alhambra gitu ya, di Cordoba gitu, kurang lebih seleranya kan sangat luar biasa gitu ya, memadukan bagaimana ayat-ayat tentang surga diterjemahkan tentang keindahan tanamannya, kebun-kebunnya, buah-buahannya, airnya, irigasinya, dan itu disatukan dengan yang namanya masjid gitu ya. Semua disatukan dan aktivitas keilmuan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa gitunya. Nah, sahabat semuanya, jadi aktivitas keilmuan itu bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita bicara buku menjadi ke sana. Kalau hari ini kita sebut banyak orang ini peradaban milik Barat kalau kita sederhanakan hari ini menjadi Amerika, karena Barat kalau kita sebut di sini kan menjadi istilah geopolitik yang menjadi bahasan sendiri ya. Barat yang mana? Kalau kita batasi berdasarkan siapa yang memimpin, maka kira-kira selepas Granada jatuh 1492 oleh Isabel sama Ferdinand, maka disitulah mulai imperialisme berbasis maritim. Maka kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya Spanyol dan Portugis. Tapi mereka ini juga meskipun berhasil merampas dan mengambil temuan-temuan dari kalangan Moor, saudara kita Muslim ex Andalusia gitu, Daulah Andalusia yang kemudian menjadi Al-Muktawaif, kerajaan-kerajaan kecil itu ini. Mereka juga tidak bisa disebut memimpin. Jadi kurun abad ke-15 belum bisa disebut memimpin. Saya lebih memilih pendapat belum eranya Barat juga kalau disebut seperti itu. Jangan lupa masih ada Utsmani, masih ada Safawi. Kita tidak bicarakan orientasi Syi'nya ya, Syiahnya. Ada juga Moghul di India. Nah, jadi pada masa itu belum bisa disebut. Lepas dari itu muncul kekuatan baru di abad yang baru. Ini abadnya Inggris, Belanda gitu, nanti bergantian. Termasuk yang nanti masuk ke Indonesia, maaf, ke Nusantara, ke Alam Layu, ke Tanah Jawi. Inilah yang nanti
melahirkan imperialisme yang relatif bersentuhan secara emosi dengan umat Islam di Indonesia, di Malaysia dan seterusnya lah, yang disebut ex tanah Jawi gitu nih. Inggris kita tahu setiap dia menjarah, orang-orang lupa, sering bilang mending dijajah sama Inggris daripada Belanda, paling tidak kita nanti bekas negara kolonialnya bisa bahasa Inggris kayak Malaysia. Tapi jangan lupa Inggris juga tukang jarahnya luar biasa, menjarahnya menjarah pengetahuan. Bukankah peristiwa geger sepoi di Istana Kesultanan Yogyakarta, dia membawa bukan hanya emas ratusan kilo, tapi juga manuskrip-manuskrip yang luar biasa, yang baru dikembalikan 2-3 tahun terakhir, itu pun hanya sebagian kecil, dan sebagian lagi berupa digital. Soal tentang masalah kita nggak bisa ngejaga manuskripnya, sehingga itu sebagai sebuah hikmah, itu soal yang lain, itu bahasan yang berbeda. Tapi Inggris dengan Raffles-nya punya kesadaran bahwa pengetahuan itu adalah punya power. Jadi kekuasaan dan pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Maka putus pengetahuan dari generasi berikutnya gitu. Itu juga nanti kalau kita perhatikan kenapa dalam ekses atau dampak Perang Jawa, nuansa atau spirit keislaman itu diputus oleh Belanda karena mereka trauma, tidak ingin kerugian yang dihasilkan dari Perang Jawa itu, termasuk munculnya pangeran-pangeran militan dengan semangat jihadnya, akan hadir. Maka di situ mulai diputus pengetahuan keislaman dengan keraton. Nah, ini juga bisa kita lihat bagaimana gigihnya Belanda berupaya memutuskan semangat jihad di Aceh misalkan. Juga dari pengetahuan secara antropologi maupun arkeologi, khususnya antropologi. Itu juga yang dilakukan di tempat-tempat yang lain, di Sunda, di Bugis, dan seterusnya gitu nih. Nah, jadi ini peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Pun nanti selepas era Inggris Belanda habis, nanti juga ada yang namanya selepas mulai masuk abad modern, selepas Perang Dunia khususnya ketika Amerika Serikat menguasai, itu saya kira masih awal-awal Amerika memimpin. Kalau hari ini kemudian segala sesuatu menoleh ke negeri Paman Sam, plus kita jangan lupa bicara tentang Amerika, bicara juga tentang Israel sebetulnya. Karena dua negara ini bisa dikatakan seperti dua keping mata uang, gitu, dua sisi mata uang. Ini ada ulama yang menyebut ini peradaban, sebenarnya peradaban Yahudi gitu ininya, bukan peradaban Nasrani, atau lebih tepat sebenarnya Judeo-Kristianisme gitu ininya. Nah, jadi kalau kita baca buku yang ada di slide ini sebetulnya hal yang sangat sudah dekat dalam aktivitas merawat, mencintai buku, soal masalah penjilidan buku. Jadi penjilidan buku yang harus dengan apa istilahnya kaligrafi yang rumit, estetis, bahkan dari emas, bagaimana itu kuat, kokoh dan sebagainya, sangat diperhatikan. Jadi ada bagaimana memperlakukan buku. Jadi orang yang berperadaban, yang tamadunya kuat, atau dalam menggunakan istilah Khaldun, masyarakat Umron, mereka memperlakukan buku sedemikian rupa, bukan sekadar sebagai sebuah bentuk prestis itu. Ini juga buku yang membahas bagaimana teknik-teknik penjilidan pada masa kekuasaan Islam. Bisa dicari sendiri di internet buku-buku ini. Nah, saya sengaja mengampilkan soal masalah penjilidan buku. Penjilidan buku sangat diperhatikan. Bahkan ini melahirkan banyak penelitian di kalangan Barat. Di abad pertengahan, di Timur Tengah, di era Islam, beberapa kata kunci yang ada di sini, itu merujuk pada masa-masa era-era emasnya peradaban dipegang oleh Islam. Atau kalau mereka menyebutnya The Dark Age, abad ke-8, itu kan abadnya mereka. Abad Eropa gelap-gelapnya, abad Eropa dipenuhi tahayul. Abad Eropa ketika mereka berbeda, maka buku itu dipersekusi, dibakar, dan orangnya digantung, seperti dialami oleh Giordano Bruno misalnya. Bagaimana Galileo Galilei harus menyembunyikan manuskripnya, sehingga baru di kemudian hari orang tahu, meskipun dia secara resmi dikenal berpandangan sama seperti Paus, tapi sebetulnya beliau berpandangan seperti Giordano Bruno, bahwa bukan bumi pusat semesta ini. Bumi ini justru dikitari, dikelilingi gitu nih. Tapi kan pilihannya berat buat seorang Galilei. Dia harus dipersekusi,
bakar atau dia mencabut karyanya. Nah, nanti kelak dari buku yang ditinggalkannya itulah kita bisa melihat bagaimana hujah dan pendapat beliau sebenarnya, termasuk di buku Copernicus gitu ininya. Jadi Islam sudah begitu sangat menghargai yang namanya hasanah buku-buku itu ininya. Teman-teman bisa cari aja ini ya. Kalau Khalid Abu Al-Fadl ini sudah diterjemahkan. Sangat estetis buku-buku di era Islam, sangat diperhatikan termasuk bagaimana mengukur buku sebagai alat penimbang kesejahteraan para penulisnya gitu. Bagaimana buku diukur dengan berat paginanya, halamannya dan dengan dinar gitu ini. Ini sangat langka pada hari ini mendapati misalkan ada penulis miskin, ada penulis kitab miskin, ada syekh miskin dan seterusnya gitu ini. Nah, jadi para khalifah, para sultan mereka sangat memerhatikan kesejahteraan para penulis itu, termasuk para warok, para pencatat gitu ya. Jadi buku-buku yang kita dapati itu sesungguhnya bukan langsung tulisan dari para penulis, para syekh itu misalkan Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi berdasarkan catatan para warok. Ya. Warok inilah yang nanti mencatat dan kemudian mendapatkan, kalau bahasa mudanya, paraf atau persetujuan dari sang syekh itu. Termasuk misalkan karya-karya seperti An-Nawawi dan seterusnya sampai ke kita itu bukan langsung ditulis oleh beliau gitu ya. Ada jasa para pencatat, para warok ini. Dan betapa kita dapati bahwa pada masa itu belum ada teknologi menyalin, mengopi itu. Jadi kalau mengopi itu ya menggunakan para warok itu ya disalin. Kita biar tebalnya misalkan 100 halaman aja, dia betul-betul disalin gitu ininya. Secara manual. Jadi bukan dicetak. Barulah nanti ketika ada temuan oleh Gutenberg gitu ya, yang ini betul-betul revolusi pertama gitu ya dalam dunia pengetahuan, maka umat Islam pun mendapatkan imbasnya itu ya. Kalau aslinya Gutenberg untuk mereproduksi, mencetak berkali-kali Alkitab, umat Islam pun punya kesempatan untuk menikmati temuan ini. Ini hikmah yang berceceran. Al-hikmatu datul mu'min. Jadi inilah yang kemudian melahirkan banyaknya buku-buku dicetak di negeri-negeri Islam. Meskipun kita sudah tertinggal karena temuan pada abad itu bisa dikatakan muslimin dalam posisi lagi di bawah gitu ya, atau menuju bawah, meskipun selalu masih ada temuan-temuan yang menakjubkan seperti Pires itu dari Utsmani itu ya, dengan petanya, kartografinya itu dia luar biasa, bisa memprediksi tempat-tempat yang secara presisi NASA pun mengakui hari ini. Nah, sangat banyak jadi buku-buku yang bicara tentang materi kita, nanti bisa dihuntingkan beberapa sudah ada salinannya ya, tentu saja itu hasil apa ya, bukan membeli ya. Ya silakan asal tidak dikomersilkan ya. Nah, ini beliau Abdul Qadir. Yang kita bahas ini bagaimana menggunakan kotak-kotak ini harus diselundupkan keluar dari mali agar tidak jatuh ke tangan para pengganas. Karena dengan faham yang berbeda, kelompok keras itu bisa mengakhiri eksistensi manuskrip-manuskrip yang sebagiannya ini dari abad ke-12. Nah, kita cukuplah mengalami masa pada Februari 1258 ketika Hulagu Khan menjadikan Efrat dan Tigris mewarna sungainya berubah, gegara tinta-tinta yang ditumpahkan di sana dibakar dan seterusnya, dilemparkan ke sana. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana ilustrasi kita ambil di Andalusia saja. Betapa majunya hasanah pengetahuan itu bisa dilihat dari perpustakaan dan koleksi bukunya. Jadi tahun 1961 sampai 1002, abad ke-10 akhir, Cordoba memiliki 130 rumah, 21 kota pinggiran, dan 73 perpustakaan. Nanti bisa yang pinter matematika, 73 perpustakaan melayani 130, 1 banding berapa tuh ininya? Belum manusianya nanti. Belum sejumlah toko buku, masjid, dan istana.
Nah, di sana jalanan bermil-mil itu sudah terang. Tentu saja listrik secara konvensional bukan menggunakan yang seperti era kita itu ya. Era saat itu menggunakan tenaga angin barangkali. Begitu terang benderang lampuan rumah-rumah. Di sana mereka menjadikan itu sebagai kesempatan kalau malam ini seperti kayak kita ini bermajelis menimba ilmu. Jadi di sana wajar. Jadi perpustakaan bukan hanya buka pada pagi hari gitu ya. Aktivitas kuliah bukan hanya terjadi pada pagi hari, tapi juga bisa pada malam hari. Nah, butuh hanya 700 tahun Inggris punya fasilitas lampunya aja serupa gitu. Nah, bagaimana juga cara minda mereka? Kita melihat bagaimana ketika orang-orang Cordova itu biasa berendam di pemandian mewah, sauna-sauna itu, orang di ilmuwan Oxford University memandang mandi itu kebiasaan buruk kelompok pagan, kata mereka gitu. Jadi memang ada gap. Sebagaimana hari ini juga kita lihat kalangan Islam dalam posisi yang memang di bawah, maka cara pandang terhadap pengetahuan termasuk buku tertinggal. Kita hari ini untuk mencari buku ya harus ke Leiden, misalkan ke perpustakaan Kongres dan sebagainya yang kita puji-puji itu. Dulu kebalikannya, orang kalau cari perpustakaan, calon-calon pendeta yang mendalami pengetahuan, mereka utus dari Bolonya, dari Roma, untuk datang ke Andalusia. Jadi mereka harus ke sana. Pesannya itu menarik. Di beberapa buku disebutkan mereka itu pokoknya silakan belajar, tapi jangan sampai terpengaruh pendapatnya Averroes, Ibnu Rushd itu ininya. Itu menarik itu ininya. Sebab biasanya kalau yang mereka itu terpikat dengan pendapat Averroes, Ibnu Rushd, mereka menjadi liberal kalau bahasanya itu. Mereka justru menjadi kritis, mengkritik teologi gereja gitu ininya. Sehingga biasanya menjadi kritikus. Bukannya makin soleh, malah menjadi pencela doktrin-doktrin atau dogma-dogma gereja gitu. Nah, di kurun abad yang berbeda kita lihat ini sudah era Utsmani gitu ya. Jadi bagaimana seorang Laila Khatun gitu ininya punya kepedulian. Artinya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Bahkan sampai katakanlah era Utsmani pun. Nah, kita tahu bagaimana kemudian pada abad ke-13 pada 1000 Februari pekan ke-2 sampai akhir itu mulai proses pengepungan kota Baghdad gitu ini. Bagaimana Hulagu Khan merusak koleksi perpustakaan, mereka betul-betul biadab, tidak mengerti tentang arti pengetahuan. Bagaimana cover kitab itu dijadikan sebagai alas terompah mereka yang memang luar biasa nilainya oleh mereka itu dianggap tidak penting, lebih penting melepaskannya dan itu dijadikan sebagai terompah. Dan luar biasa sekali. Berapa persen entah yang bisa diselamatkan, yang jelas para sejarawan menuliskan itu satu tragedi pengetahuan. Meskipun sebagian salinannya berhasil ada yang selamat atau dibawa keluar gitu ini. Nah, kita tentu membayangkan bahwa bagaimana orang-orang pada masa itu. Orang-orang pada masa itu kita kenal para ilmuwan, para alim, mereka dikenal sebagai tidak hanya poligot, tidak hanya menguasai bahasa Arab, bahasa Farsi, tapi juga bahasa yang lain, tapi juga mereka seorang yang polimet. Mereka orang yang multidisiplin, jadi tidak hanya ahli di satu bidang saja, misalkan syariah misalkan, tapi mereka juga sekaligus ahli di bidang lain. Ibnu Rushd atau Averroes bukan hanya ahli dalam mazhab Maliki, tapi juga ahli dalam bidang yang lain, filsafat, sejarah, dan seterusnya gitu. Termasuk orang seperti Ibnu Firnas misalkan, atau nama Ibnu Haytham dalam optik dan seterusnya. Itu mereka rata-rata kalau 3 itu sedikit lah. Belum lagi kita dapati di beberapa literatur bahwa ilmu seperti aljabar, ilmu seperti ilmu medis, kedokteran kalau bahasa kita hari ini, ilmu fisika, itu ilmu standar gitu ya. Ilmu yang memang ya wajib dikuasai. Kita hari ini kan menganggap itu ilmu yang terpisah. Bahkan untuk masuk fakultas kedokteran harus pinter banget gitu ininya. Ada yang pinter matematika tapi nggak menguasai yang lain. Itu juga nggak. Padahal di pembacaan saya itu mereka sudah selesai di soal kayak gitu. Al-Biruni, Al-Batani, dan sebagainya. Jadi nanti tinggal ke minat yang kemana itu. Jadi orang seperti misalkan Al-Biruni,
di satu saat dia nulis tentang sejarah Hindustan, sejarah India, jadi dia seakan-akan seorang sejarawan. Di lain waktu dia bisa mengukur berapa sih keliling bumi itu. Jadi layaknya seorang geografi atau kartografer gitu nih. Nah, jadi mereka betul-betul seorang yang memang menguasai banyak disiplin. Ini menarik gitu ini. Karena memang pembagian ini ilmu dunia, ilmu akhirat itu kan nanti kan di kemudian hari setelah eranya atau kemunculan Al-Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sebagian orang menyalahkan beliau sebagai penyebab kemunduran. Sebagian yang lain mengkritik pembagian ini. Kalau kita perhatikan secara adil, Al-Ghazali sesungguhnya tidak bermaksud ke sana. Tidak memaksudkan pembagian itu untuk membuat terspesialisasinya keilmuan seorang muslimin. Termasuk kritik beliau terhadap falsafahnya yang berkembang pada masa itu, Al-Farabi, Ibnu Sina, tentu bukan dalam kerangka untuk membuat muslimin menjadi malas berpikir dan sebagainya. Namun, yang terjadi kemudian seperti itu, anggapan bahwa Al-Ghazali sebagai penyebab. Nah, terakhir saya perhatikan ada sosok yang meskipun beliau tidak menguasai sains dalam arti sebagai ilmuwan praktisnya, ilmuwan sains atau saintis, tapi sosok Al-Qaradawi ini menarik. Bagaimana beliau melahap buku dalam berbagai hasanah, dan pandangan beliau terhadap banyak hasanah ini bisa kita lihat dari model atau metodologi fiqh yang beliau tempuh gitu. Misalnya di buku Fiqhul Aqliyat itu ya, fikih di kalangan minoritas itu misalkan pandangan beliau yang lebih realistis, yang tidak bisa digebyah-uyah, dipukul rata untuk kondisi-kondisi di negeri yang minoritas, termasuk bagaimana menghukumi dalam buku Al-Halal wal Haram dan seterusnya. Al-Qaradawi kita bisa membaca di situ banyak hasanah yang beliau baca, hukum zakat dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat pujian Dr. Said Ramadan Al-Buti tentang beliau gitu. Nah, di sini di buku yang saya tulis beberapa bulan lalu bulan September, malah awal September ini saya izinkan, bukan kalau disebut promosi boleh lah, tapi saya lebih mempromosikan yang putihnya itu. Jadi saya langsung lompat masa depan dunia Islam, aktivis Islam, maaf. Nah, pada saat pandemi ini, kalau saya boleh ambil data yang lebih belakangan, karena belum lama ini ada data yang dari kenalan saya di Malaysia memperlihatkan bahwa kondisi Malaysia memprihatinkan sekali, jauh tertinggal dibanding Indonesia. Minat baca atau jam baca pada saat pandemi kok beda datanya dengan yang saya miliki. Ternyata pas saya baca keterangan ada kecil itu ininya. Dia nggak tahu sadar atau tidak, itu data tahun 2020. Survei 2020 awal-awal pandemi gitu ya. Nah, saya mengacu pada yang 2020 sudah tuntas sampai Desember gitu ini. Jadi indeks kegemaran baca 2020 masyarakat Indonesia tercatat 4 kali per minggu membaca buku. Rata-ratanya per hari 1 jam 36 menit. Nah, saya percaya sahabat semuanya sehari 1,5 jam membaca buku gitu ya. Dan jumlah bukunya rata-rata 2 buku per 3 bulan gitu nih. Kita ngalahin Amerika loh, ngalahin Jerman gitu. Jadi selama seminggu kita menghabiskan 6 jam kurang lebih gitu ya. Sementara orang Kanada 5 jam 48 menit, lebih sedikit. Orang Jerman, Amerika 5 jam 42 menit. Ya ini hiburan aja lah, hiburan. Buat aja selama pandemi orang Indonesia banyak baca gitu. Tentang apa yang dibaca, itu soal yang lain gitu ininya. Moga-moga sih ini berbanding lurus dengan peningkatan mutu literasi gitu ininya. Yang jelas selama pandemi ini COVID-19 ini ada peningkatan lah minat baca. Terakhir untuk diskusi kita, saya menyitir dari Bernard Peeble, Profesor Biologi Molekuler di Universitas Paris di Journal of Cell Communication and Signaling itu ya, bahwa beberapa studi kognitif menunjukkan bahwa membaca jurnal dan buku cetak menawarkan keuntungan yang signifikan dibandingkan digital. Tadi sebelum saya menyiapkan presentasi ini, membaca juga data dari
Kompas itu ininya. Survei juga menunjukkan bahwa ternyata terpaan atau impact dampak membaca buku cetak lebih kuat dibandingkan digital. Gitu. Nah, demikian sahabat semuanya, semoga ini bisa menjadi satu isyarat yang baik, penanda yang baik bahwa pandemi, selain dengan diskusi-diskusi ini, kita juga meningkatkan kultur baca, meningkatkan habit membaca, meningkatkan habit menulis, dan seterusnya. Karena literasi satu kesatuan sebagaimana para alim pada masa kejayaan Islam atau sampai sekarang pun aktivitas menulis tidak kenal henti. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator Mas Nabil Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Yusuf Maulana atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Kemudian kita beranjak ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan buku dan dengan materi tadi, dipersilahkan untuk bertanya. Mungkin saya dulu, Ustaz. Silakan Mas Azam. Ya, Bismillah ya. Mungkin ini saya ingin bertanya sebetulnya sih. Sebelumnya saya ingin menanyakan pas ini, Ustaz, webinar antum tentang buku Nun itu, Ustaz, yang launching sama Mas Dalton itu kalau nggak salah itu. Nah, ini mungkin agak keluar sedikit dari materi ya. Tentang ini saja sih, bagaimana ya nasihat kami lah, seorang thalibul ilmi lah yang masih muda-muda ini untuk mengembangkan minat baca. Karena kalau seperti saya sendiri ini tuh sebetulnya sudah ada, cuman agak terbentur ketika masalah seperti finansial seperti itu, Ustaz. Jadi bagaimana mengatur keuangan dan bagaimana juga untuk ini bisa memprioritaskan mana yang harus kita baca dulu. Kadang-kadang saya juga agak dilematis seperti itu, Ustaz. Takut mau beli buku ini tapi saya bisa makan apa ya? Apalagi saya kan jauh dari orang tua juga, nggak mudah gitu, Ustaz. Seperti itu. Jadi ini mungkin juga jadi kegodaan saya beberapa waktu terakhir ini, ketika saya juga udah pindah rumah, terus memutuskan untuk lebih memfokuskan diri untuk membaca gitu. Tapi di sisi lain juga bagaimana interaksi saya dengan orang lain gitu kan, karena saya juga nggak bisa baca gitu kalau ada tempat ramai dan banyak musyawarah atau diskusi sama teman-teman gitu. Nah, mungkin ada nasihat Ustaz ini. Ini lebih cocok nasihat sebenarnya sih, bukan pertanyaan. Syukur Ustaz. Saya jawab satu-satu, Mas Nabil. Iya. Ya, makasih Mas Azam. Mendapatkan buku dengan keterbatasan, mohon maaf, finansial misalnya, saya pun ngalami dan itu sesuatu yang banyak dialami oleh para intelektual juga, saya sendirikan para ulama juga ini. Ada banyak hal yang pengalaman saya waktu itu. Pertama begini, saya selalu membawa semacam kayak block note ya gini ya. Saya catat ini poin-poin penting, mulai dari apa yang menarik di situ, termasuk juga citasi judul bukunya apa, pengarangnya siapa, terbitan mana, kotanya, tahun, halaman. Jadi kalau dijadikan sebagai karya ilmiah, catatan ini, maaf, bahan tadi sudah tercatat di sini. Nah, itu saya sering ke perpustakaan. Waktu itu saya masih kuliah itu juga sebaya Mas Azam. Saya juga nggak banyak uang itu, ini pensiunan bapak saya. Nah, yang kedua, saya selalu selain pertama main perpustakaan itu saya dan catat itu ya. Termasuk judul apa yang menarik. Suatu waktu masukkan ke list ini kita punya. Insya Allah akan membukakan gitu ininya. Sambil berdoa ya, tawakal itu. Saya sering mendapatkan rezeki kayak gitu. Kedua, saya belakangan mencoba
banyak bersilaturahmi, ziarah ilmu dengan beberapa orang termasuk. Tapi memang tidak diniati awalnya Mas Ajam. Malah kalau diniati nggak dapat gitu. Nah, jadi nggak diniati. Misalnya ketemu dengan seorang imam desa, ternyata koleksi bukunya di rumah. Beliau punya 2 rumah, rumah dinas jadi imam, dan di rumah aslinya di desa yang beda. Itu pas di rumah di desanya, wah koleksinya Masya Allah itu. Dan nggak terurus gitu ininya. Nah, saya membujuk ke ahli warisnya, ke keluarganya untuk bisa, sebagian saya minta misalnya. Atau misalkan dengan cara ketiga barter gitu ininya, barter. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita tempuh buat mendapatkan buku. Nah, kalau jalan saya waktu itu sambil kuliah nulis ini, dan ini banyak ditempuh oleh banyak cendekiawan kita, mau nulis di koran. Jadi sebagiannya saya alokasikan ke sana. Dan saya beberapa kali saya sampaikan di forum, saya kadangkala rela makan sekali asalkan bisa beli buku gitu ininya. Tapi sekali makannya, nggak sampai tidak makan sama sekali, itu zolim. Jadi saya siasati bagaimana saya bisa mendapat buku itu dari nabung, dari berutang saya berani, termasuk Mas Azam gitu ya. Saya di buku ini saya bukan dari warisan ya, bukan dari warisan, tapi ngumpuli, saya bukan dari keluarga kaya, bukan. Ngumpuli dari nulis koran, kemudian utang ke temen gitu ya. Itu alhamdulillah sering dapat kemudahan gitu. Kita baik, insya Allah sih saya percaya gitu. Jadi saya punya tetangga waktu kosan itu ya di Jogja, tukang warung ini aneh. Dia itu mempercayai saya yang mencatat hutangnya gitu ininya. Pokoknya terserah utangnya berapa gitu. Jadi saya makan itu tetap terjaga menunya. Karena perlu banyak mikir intinya dibanding pekerja keras, pekerja otak itu lebih perlu banyak gizi gitu. Dan saya berani intinya. Saya juga tidak sungkan minjem ke teman. Nah, ini bukan berarti tips harus dipraktekkan Mas Azam ya. Nanti berani utang dan sebagainya. Diukur saja. Karena saya punya beberapa teman yang dia mencatat, saya mencatat gitu ya. Sehingga ketika misalkan tulisan saya dimuat, saya bayar dia, bahkan kadang saya traktir gitu. Nah, jadi dari sana. Kedua, hal yang penting juga itu kita perlu menjalin jejaring Mas Azam itu. Sering saya dapat buku-buku yang sebetulnya sangat luar biasa, tapi dengan cara murah meriah bahkan gratis. Pernah dapat di bawah bendera revolusi dari tukang keris, dihadiahi saya. Pokoknya dia percaya kayaknya ke jenengan katanya. Saya nggak tahu itu ini. Ada lagi yang waktu itu Jogja tahun 2000-an booming buku-buku merah, buku-buku Soekarno diantaranya. Soekarno tidak merah ya, Soekarno nasionalis sekuler. Tapi maksud saya buku Soekarno booming selain buku kiri. Nah, ternyata saya pernah diajak main ke rumah seorang pelapak buku di IAIN waktu itu namanya, belum UIN. Di sana saya diajak ke rumahnya, cuma dapat buku Marhainisme itu 15.000. Mungkin di luar lebih berkali lipat gitunya. Buku Sarinah dengan harga lebih murah, lebih miring lah. Nah, mungkin lihat tampang saya bukan orang kaya, tapi pinter mungkin gitu ininya. Itu penting gitu. Tunjukkan hasrat kita cinta buku, tapi jangan kelihatan orang kaya, orang punya duit. Itu penting itu. Saya selalu menampilkan begitu gitu ininya. Kalau kelihatan kaya, itu bisa dapat harga kolektor. Nah, jadi ada banyak jalan cerita dengan, mohon maaf keterbatasan Mas Azam, kita bisa dapat. Sebetulnya kalau di Jogja ada alamat kontak yang biasa masih temennya. Saya belum lama ini cerita konteksnya ini. Belum lama ada keluarga Mas Sumi itu mempercayai satu lembaga mempercayai ke perpustakaan, jadi lewat 2 tempat. Ada toko Mas Sumi mempercayai sebuah pesantren terkenal. Pesantren terkenalnya nggak bisa ngelola kitab dan buku ini, dan buku-buku jadul biasanya nggak tertarik. Mempercayai kepada sebuah perpustakaan masjid. Perpustakaan masjidnya milih sebagian saja, sisanya kemudian dipercayakan ke saya gitu ininya. Nah, masalahnya buku itu sekian karung itu, saya bingung.
saya ngambil beberapa saja. Nah, sebagiannya berupa kitab gitu. Saya kepikir siapa yang perlu itu ininya. Nah, maksud saya jadi ingat ini kalau Azam di Jogja ada, walaupun kitab itu barangkali mungkin sudah ada di Al-Azhar, suruh ambil aja gitu atau dikirim ke siapa gitu. Nah, saya sering kayak gitu gitunya. Nah, karena di saya juga itu nggak diperlukan. Maksud saya ada yang lebih memerlukan. Misalkan Sahih Bukhari jilid berapa gitu ya. Nah, nanti di chat aja kalau ada alamat orang di Jogja nanti saya antarkan gitu ininya. Saya kirimkan. Semoga ada yang bermanfaat. Atau ada yang misalnya di sini latarnya hukum karena beliaunya orang Masyumi yang sarjana hukum. Wah, itu saya kan bukan bidangnya ya. Isinya buku-buku hukum tapi jadul-jadul, era Orde Lama, Orde Baru gitu ininya. Nah, jadi kayak gitu. Saya sih terima aja waktu itu karena namanya orang apa ya, mempercayai. Saya tinggal ambil beberapa buku yang saya perlukan. Sisanya mungkin nanti saya oper ke orang yang memerlukan lagi gitu ininya. Sementara saya jaga betul gitu ini. Nah, yang kayak gini nih insya Allah selalu ada dalam perjalanan hidup saya gitu. Atau kadang beli buku ini tapi di bonusinya malah buku tambahan yang itu kata juga Masya Allah bukunya berharga. Atau pernah dapat buku, ini pas di samping saya. Ini buku ini kan sudah nggak dicetak lagi ini ya. Buku Atlas Budaya ini. Ini buku asli ini. The Cultural Atlas of Islam ini. Karya Pak Sutri Ismail Raji dan Louis Lamia Faruqi. Ini buku pada masa itu udah era internet. Saya beli dengan harga berapa itu ya? 50.000 gitu nih ya. Sampai sahabat saya Ustadz Salim Afillah itu muring-muring. Ini pelecehan ya. Pelecehan. Itu yang ngejualnya nggak bisa ngejual atau apa itu. Itu saya padahal sudah lama nyari buku itu. Udah habis, Mizan nggak nerbitkan dan sebagainya. Mungkin udah kontraknya habis. Sampai nggak sengaja nemu blog. Bukan blog jualan buku, blog blog orang iseng-iseng aja gitu. Jadi kalau saya ditipu 50.000 ya nggak apa-apa lah, sudah saya ikhlasin. Paling juga bajakan toh ininya paling gitu. 50.000 bajakan setebel itu juga saya nggak rugi. Nah ternyata yang datang asli itu malah lebih mahal ininya, ongkos kirimnya gitu ininya. Masya Allah, Allah datangkan dari jalan yang tidak terduga-duga gitu. Ininya. Gitu ya Mas Azam, jadi semangat terus, jangan pernah ini. Siapa tuh nanti misalkan alih waris Syekh Ali Tontowi mendatangi antum gitu ya, ngasih 1 tronton atau Syekh Ali Jum'ah misalkan tiba-tiba anaknya ada yang mengirimkan, ya kita nggak tahu. Saya mengalami kejadian-kejadian seperti itu gitu ininya. Nggak keduga-duga, saya cuma ya Allah saya pengen punya cita-cita punya perpustakaan misalkan. Karena saya membayangkan tadi kalau Islam pengen jaya harus punya perpustakaan pribadi kayak pada masa Abbasiyah Baitul Hikmah. Tiap rumah itu punya perpustakaan pribadi. Di salah satu buku menyebutkan tiap rumah paling sedikit ada 2.000 atau 20.000 itu kitab gitu nih ya. Oh, dahsyat banget gitu nih. Nah, saya mulai sebisa saya lah dikit-dikit cicil gitu. Gitu, Mas Nabil. Monggo yang lain. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa gitu. Dan tips-tips yang sangat berguna buat terutama kita semua pelajar yang budgetnya masih pas-pasan dan belum punya penghasilan tetap gini. Itu tadi ya luar biasa ya Ted ya, dari berawal keinginan dan niat kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang tidak terduga, kemudian bisa dapat buku yang bahkan sudah tidak dicetak dengan harga yang miring asli lagi. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, mumpung dengan Ustadz Yusuf Maulana. Saya mau nanya. Ya, monggo. Silakan. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Ustadz Yusuf. Kan saya lihat jenengan tuh kan seorang aktivis. Nah, boleh minta tips nggak bagaimana cara menyeimbangkan dunia aktivis dengan membaca gitu? Karena kan ya namanya aktivis itu kan saya ngerasain juga, aktivis itu kan sibuk gitu, ada rapat, ada ini ada konsolidasi dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu dengan membaca atau mungkin
misal sehari membaca 100 halaman lah, ya berapapun itu, yang penting apa ya, kita tahu caranya aja gitu. Ustaz, mungkin itu aja, terima kasih. Ya, saya jawab Mas Nabil ya, pertanyaan Mas Izzat yang ini Silakan. pertanyaan menarik nih, selain pertanyaan tadi Mas Azam. Ya, mungkin Mas Izzat ngikuti tulisan saya, rencana mau berseri itu, nulis 100 halaman, nulis seri 100 halaman, baca 100 halaman, mau buat seri itu. Jadi begini, itu kebiasaan lama sebaya antum juga sih. Saya waktu itu terinspirasi dari ucapan Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif waktu itu, belum profesor. Pak Syafi'i bilang, saya tidak tahu beliau dari siapa tipsnya itu, di sebuah kesempatan bilang agar kalian baca, beliau itu menyitir pendapat gurunya, saya belum berani mengatakan dari siapa, entah Fazlur Rahman atau siapa, 100 halaman per hari pokoknya, kata Pak Syafi'i itu. Saya catat betul itu hikmah dari beliau, buliran hikmah beliau itu saya ingat betul, sangat memberikan inspirasi. Nah, beliau menambahkan 100 halaman itu jangan takut, nggak berarti misalkan buku setebal ini 100 halaman yang harus diselesaikan, enggak ini, atau buku setebal ini 100 halaman nih, 1.200 halaman gitu. Dibaca enggak? Kata beliau, coba kalian kamu konversikan baca koran hari ini. Baca berita, itu koran tuh berapa halaman? Misalkan koran hari ini halaman pertama aja, walaupun berita olahraga enggak apa-apa misalkan. Itu kalau dikonversikan halaman itu kira-kira jadi berapa tuh? Misalkan 8. Enteng banget itu. Enteng bener, tipsnya itu enteng banget dari beliau itu. Enggak kerasa, ternyata saya kan dan teman-teman kos langganan Republika itu waktu itu. Saya nggak baca semua halaman, tapi kira-kira bacalah 4 halaman dalam belasan halaman Republika itu korannya. Waktu itu korannya belum ada digital. Nah, itu kalau dikonversikan jadi halaman buku ini kira-kira saya sudah dapat 20 halaman tuh. Ya kan koran segede itu misalkan. Kan koran segede ini misalkan. Ini kan satu halaman segini aja. Artikel. Ini kan kalau dikorankan tuh 4 halaman misalkan ya. 4 halaman. Saya baca ini aja, wah udah 20. Makin semangat. 100 itu kayaknya nggak susah. Dari koran serius, Republika, koran serius, koran politik maksudnya. Tambah ini. Tambah kalau di warung makan ada koran KR dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, sambil maam deh. Kira-kira kalau ditambah jadi konversi halaman, itu tambah 5 halaman. Baca, waktu itu ada tabloid bola sepak bola itu. Oh, itu lebih banyak lagi. Nah, kira-kira dari koran aja dan tabloid, itu bisa sampai 50 halaman kalau dikonversikan. Kita nggak nyadar kan baca koran itu kalau dikonversi jadi buku bisa banyak loh. Nah, maka angka 100 itu nggak susah di kepala saya. Ini nggak tahu, dahsyatnya motivasi itu malah membuat tersugesti. Wah, kecil 100 itu. Nggak sadar sehari aja sudah 50 gitu. Maka begitu baca buku apapun katanya dikonversi. Misalkan saya jarang baca komik. Saya baca pun novel-novel detektif misalkan. Novel detektif baca 20 halaman aja. Udah 70 tuh. Baca buku berat 10 halaman aja deh. Sisanya buku kuliah. Itu 100 itu rutin awal-awal ya, awal-awal aja ya Mas Izzat ya. Ternyata kecil gitu nih ya. 100 halaman tuh kecil. Nah, tapi lambat laun jumlah 100 halaman yang buku asli fisik gini ini yang tebalnya segini itu makin nambah. Nah, akhirnya apa? 100 halaman itu memang pure murni dari buku gitu. Itu udah nggak ada beban. Jadi kalau saya misalkan megang buku setebal ini atau ada si buku Siroh ini keterlaluan banget, tebalnya udah gedenya segini, tebalnya segini. 100.000 berapa ini? 1.150-an. Ini aspek psikologi lah menurut saya sih yang membuat kita terpenjara, terbebani. Nah, saya sudah menganggap gemuk, tebal tipis itu udah jangan dianggap dulu. Udah selesai di masa itu. Jadi menaklukkan 100 itu caranya gitu. Menaklukkan 100 itu. Misalkan Mas Izzat ini senang komik Shinichi Kudo, siapa itu? Shinichi Kudo itu Conan misalkan. Conan misalkan. Nah, itu tambah berapa misalkan? Itu menaklukkan 100 aja. Jadi di pikiran kita itu taklukan. Ini sudah tafsiran saya.
Pak Safi sih nggak bilang begitu, bilangnya 100 halaman per hari. Tapi setelah itu sih 100 halaman buku murni saya sudah bisa taklukkan gitu. Termasuk pekan-pekan ini saya biasanya kalau pas apa namanya ya aktivis mungkin waktu masih dulu ya, waktu kuliah. Kalau sekarang sih barangkali lebih banyak pekerjaan gitu ya. Dan pekerjaan lebih berat Mas Izat. Jadi misalnya saya karena kerjaan sebagai konsultan penerbitan, ada kontrak nyelesain ini dan sebagai waktu saya jelas. Tapi di sini manajemen waktu, saya bagi saran, ini saya ya. Saya selalu misalkan subuh sampai kira-kira kalau di sini syuruk atau duha itu di Jogja kira-kira kalau sekarang ya jam 6. Jadi sambil menunggu syuruk, waktu syuruk untuk sholat sunnah misalnya, dari subuh saya tamatkan buku. Quran beberapa lembar, saya tidak banyak terus terang, tapi buku lebih banyak saya. Misalkan banyak. Nah, habis itu kerja karena saya kerja di rumah ya. Kerja di rumah itu sebelum pandemi pun saya kerja di rumah memang ininya. Kira-kira nanti kalau pas selingan itu saya sempatkan baca buku misalkan. Misalkan komputer saya matikan saja daripada boros listrik, saya pakai kesempatan untuk buka-buka buku gitu. Nah, terus kemudian malam hari saya kerja sama seperti orang yang di kantoran. Ini asumsi bukan pandemi ya. Saya kerja di rumah soalnya. Jadi kerja kalau orang di kantor, saya di rumah. Nah, malam hari memang dulu saya sering gitu ininya. Saya pakai untuk kerja kalau ada lemburan atau karena waktu tenggat deadline-nya ketat gitu. Tapi kalau nggak ada biasanya saya coba untuk manfaatkan membaca gitu. Nah, apakah 100 setiap hari bisa ditaklukkan? Tidak. Kadang waktu juga gitu nih. Tapi saya selalu merasa harus 100 gitu nih. Harus 100. Banyak target yang kesampaian sangat banyak ketika aktivitas sibuk. Tapi target itu di kepala. Jadi target pertama apa Mas Izat dan yang lain? Jangan ada penjara bahwa 100 itu berat gitu dulu. Kalau 100 itu kita gagal karena kalau saya sebagai suami dan ayah karena ada kesibukan ya nggak masalah gitu ininya. Toh pada akhirnya buku setebal misalkan 400 meskipun tidak selesai pada 4 hari, kalau 100 tiap hari saya bisa menyelesaikan misalkan sepekan, itu sudah bagus. Bagaimana kalau 2 pekan? Nggak masalah. Kalau itu memang waktunya memang karena kesibukan misalnya untuk umat apa dan sebagainya. Tapi saya tidak mau juga sejak seusia jenengan semua terkena sindrom yang namanya SARS, stres akibat rajin suro gitu ininya. Jadi banyak suro terus, rapat-rapat nggak produktif gitu. Nah, itu saya termasuk yang waktu jadi di aktivis mengenalkan istilah cuti aktivisme gitu. Jadi kayak pegawai, saya mengajukan cuti, pengen baca gitu. Oh, dianggap aneh gitu. Nah, ini tadi ada yang latar belakangnya IMM ini. Bolehlah di IMM diterapkan. Lo ente jadi ketua kok kenapa cuti aktivisme? Pengen baca menamatkan Muqaddimah Ibnu Khaldun misalkan. Ini karena tebelnya 840-an sekian. Saya pengen hatamkan misalnya. Saya cuti aktivisme, berhenti demo dulu gitu. Menajamkan analisis dan basiroh misalkan. Nah, saya gitu waktu itu, santai aja ke teman-teman. Teman-teman juga alhamdulillah memahami. Misalnya saya cuti 3 hari gitu, karena jenuh aktivisme gitu. Saya banyak di rumah baca aja gitu ininya. Tapi program tetap tetap sesuai target gitu ininya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi di sela-sela aktivitas tetap jangan pernah ada vonis atau kalimat wah 100 itu berat gitu. Enggak gitu. Termasuk nanti kalau misalnya kita sibuk banget, apa bener objektif sibuk banget dan sebagainya. Bisa nggak sih meluangkan? Nah, misalkan saya kalau pas lagi ada tenggat waktu deadline, ya jujur 20 halaman aja udah bagus banget. Kenapa? Karena saya ada muamalah yang harus saya penuhi janji itu, kontrak bahwa ini harus deadline, apa boleh buat gitu intinya. Tapi di sela itu selepasnya saya kebut. Bahkan sehari bisa 200 halaman misalnya. Dan seterusnya untuk mengkompensasi yang kemarin gagal itu. Tapi saya bukan tipe pembaca speed reading ya. Saya tidak tertarik Mas Izat dan yang lain. Training baca cepat. Mohon maaf kalau ada yang ini mengikuti itu bukan bermaksud saya menolak, bukan. Saya mengikuti nasihat Pak Habibie. Belum ternyata pembaca yang paham. Baca paham, bukan baca cepat gitu ya. Nikmati aja itu sebagai tamasya gitu ini. Bagaimana kalau misalkan tadi kan ditarget 100 halaman, tapi nggak paham-paham, nggak apa-apa.
pokoknya baca sebanyak-banyaknya walaupun nggak paham gitu ininya. Saya ngalami fase itu juga. Nah, fase-fase itu pasti akan Anda alami, antum alami semua. Baca 50 halaman nggak ada yang paham, nggak apa-apa gitu. Buku Muqaddimah itu saya paham baru setelah sekian kali baca gitu ini. Itu proses semuanya nggak ngalami. Begitu, Mas Nabil. Saya kembalikan ke Junaya. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Oke, karena masih ada waktu sampai jam 9.30 mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Di kuas-kuasi. Ustaz. Ini silakan, siapa tadi? Rosyid. Oh ya, silakan Rosyid. Sebelumnya mohon maaf karena saya sebenarnya ini baru masuk beberapa menit belakangan karena kebetulan ada acara dari IPM. Jadi saya nggak mengikuti dari awal, tapi karena pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan tentang buku, jadi saya pengen bertanya tentang salah satu yang masih masuk ke ranah buku, yaitu tentang menulis buku. Jadi Ustadz, sebenarnya saya ini semenjak awal tahun 2021 itu sudah mulai melakukan program untuk menulis buku, dan alhamdulillah sebenarnya sudah terkumpul cukup banyak, dan mulai sebenarnya sudah bisa untuk diterbitkan menjadi suatu buku, dan sudah janjian juga dengan salah satu ustadz di Mualimin untuk diterbitkan karena kebetulan ada teman juga yang kerja di penerbitan buku. Cuman masalahnya buku itu belum selesai, dan sekarang saya di kelas 2 SMA itu sudah terfokus dalam organisasi karena itu kewajiban dari madrasah, dan saya nggak bisa lagi melanjutkan buku tersebut, Ustadz. Dan setiap kali mau melanjutin buku tersebut, kepala saya udah keburu burn out gitu gara-gara pekerjaan di organisasi. Jadi saya jadi ya sedih juga karena buku tersebut ya sudah saya tulis dan udah kayak melahirkan seorang anak, tapi akhirnya nggak lahir-lahir juga karena saya terpaksa memindahkan fokus saya kepada hal lain yang kebetulan menjadi prioritas seperti itu. Cuman pertanyaan saya adalah, apakah menulis buku itu menjadi suatu prioritas bagi seorang anak SMA atau tidak ya Ustadz? Mungkin itu sih. Sekian. Langsung ya Mas Nabil. Makasih Mas Rosyid Wahidin dari IPM ya. Berarti masih di Mualim ini. Itu bagus sekali malah jangan pernah menabrakkan aktivisme tadi, masih terkait dengan tadi aktivisme di sekolah atau di kampus apapun dengan produktif berkarya di literasi menulis gitu ya. Saya sedang baca bukunya udah lama, tapi ini saya tertarik Pak Ayib Rosidi gitu ya. Jadi beliau pada usia 16 tahun itu sudah produktif berkarya di majalah-majalah yang diasuh oleh para budayawan, para cendekiawan besar. Bahkan pada usia 16 itu mendebat Ki Hajar Dewantoro di sebuah forum ilmiah nasional gitu ya di Solo. Dan mendebatnya bukan karena dengan nekat gitu, tapi dengan pikiran, dengan narasi itu, dengan bacaan gitu ini. Itu luar biasa. Waktu itu masih dengan celana pendek, masih pelajar gitu ininya. Jadi kalau boleh saya iri, salah satu tokohnya saya iri, orang seperti beliau. Saya jauh dibanding beliau. Beliau luar biasa. Saya iri pengen ke belakang. Saya dulu pengen sebetulnya. Pengen ketika jadi pelajar bisa punya buku dan sebagainya. Tentu itu impian-impian yang saya bayangkan ketika saya sudah paham literasi. Dulu enggak gitu. Nah, jadi harus disyukuri itu Mas Rosyid Wahyudin sudah punya ada niat untuk berkarya lewat buku. Kalau mungkin diperkecil lagi, hanya nulis di koran itu juga udah luar biasa itu. Apalagi buku gitu nih. Nah, jadi azamkan satu tekad, cita-citakan bahwa sebelum, kalau misalkan dari luar Jogja apalagi, saya datang ke Jogja jauh-jauh, orang tua melepas dengan sekian pengorbanan, pengen dong dikompensasi dengan ya sedikit, mungkin ini jadi jariah buat beliau-beliau juga, yaitu karya tulis gitu nih. Jadi jangan berpikir mengkontradiksikan, membenturkan gitu ininya. Malah itu jadi cita-cita kalau bisa gitu. Mumpung saya kelas 1, kelas 2 gitu. Kalau terlambat. Pokoknya
selagi saya masih di Mualimin misalkan, atau pelajar di sini, saya pengen punya buku gitu ya. Bukan untuk gaya-gayaan. Niatnya, nawaitunya itu memang untuk bisa berbagi ke sesama gitu nih. Nah, jadi begini, saya boleh izin pengalaman pribadi. Saya merasa teman-teman saya itu, ini kuliah memang, kuliah. Teman-teman saya itu banyak yang aktivis yang kalau megang megafon itu di bundaran UGM itu wah pada inilah pinter demo, di titik 0 km juga pada hebat-hebat mimpin demo gitu. Nah, saya kira kita sebagai ini ya, apa namanya, anak muda itu kan kadang ini juga pada masa-masa pengen unjuk eksistensi gitu nih. Tapi kalau kayak gitu, wah saya tidak bisa seperti mereka. Retorika mereka jago-jago, sudah terlatih. Barangkali mereka memang sudah diberikan kemampuan ke sana. Nah, saya berpikir saya kenapa tidak mencoba medan yang lain, ranah yang lain. Nah, dengan tulisan. Kenapa? Karena teman-teman yang suka mimpin demo itu punya kelemahan. Udah pinter ngomong tapi nggak pada bisa nulis gitu ininya. Nah, akhirnya saya masuki apa yang tidak mereka bisa tempuh gitu. Nah, ternyata di organisasi saya termasuk yang banyak, walaupun saya istilahnya anggota baru, yang langsung melejit dari menulis itu gitu ininya. Dan dari situ pula, dari menulis saya bisa menambah banyak hal. Bacaan saya, bahkan saya karena harus bertanggungjawabkan ketika diskusikan, jangan sampai bikin orang ngantuk. Maka harus pintar retorika misalkan. Saya harus belajar juga. Dari situ akhirnya juga bisa melakukan apa yang dulu saya anggap nggak bisa, retorika atau public speaking misalnya. Nah, jadi begitu Mas Rosid. Jadi kita bisa menempuh dari beberapa hal apa yang sebetulnya kita awalnya gampang banget atau kita ragu banget gitu deh. Itu peluang. Antum masih pelajar, punya kesempatan, ternyata punya karya gitu. Itu sesuatu banget. Itu saya kalah banget. Saya kalah. Saya SMP saya biasa saja. SMA saya juga sayang, saya cuma tukang baca buku saja di perpustakaan masjid, tapi nggak punya karya buku gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi ada sesuatu yang perlu jadi, kalau orang psikologi bilang ambak, apa manfaat bagi aku gitu nih ya. Apa yang bisa kita berikan untuk orang terdekat kita, misalkan birrul walidain kita itu kayak Mas Azam misalkan menghadiahkan buku Pak Rasidi gitu nih ya. Itu saya kira satu jariah buat orang tuanya. Betapa banyak orang misalnya terinspirasi pengen menjadi pembela Islam, al-hujatul Islam dalam skala misalkan dalam apapun, dalam pemikiran, dalam politik seperti Pak Rasidi misalkan. Itu saya kira ada andil yang dicatat oleh para malaikat. Kebaikan bagi penulisnya Mas Azam ini. Pun kita semua termasuk Mas Rosid. Begitu, makasih. Turun, Ustaz. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke sesi akhir diskusi kali ini? Oh ya Mas Nabil, filenya saya sudah titipkan ke Mas Azam. Saya sudah kirim ke WA. Oh, iya Ustaz, terima kasih banyak. Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksa ini. Pas ini sudah ada kode dari anak saya supaya untuk nemeni. Oke, baik Ustaz, singkat saja sebelum kita foto bersama nanti sebagai bentuk dokumentasi, saya ingin menyampaikan konklusi atau kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini. 3 poin. Pertama, buku sangat penting untuk menghindari yang namanya itu missing link dan distorsi dalam sejarah. Kemudian untuk mengukur seberapa maju peradaban, kita bisa mengukurnya dengan berapa banyak koleksi buku dan perpustakaan yang ada dalam suatu negeri atau peradaban tersebut. Dan yang terakhir, ini maksudnya tips ya, baca paham, bukan baca cepat, supaya kita, ada yang bertanya. Mohon maaf Ustaz, nih ada yang bertanya lagi di kolom chat, bagaimana Ustaz? Terkadang saya terdorong untuk menulis di waktu produktif ketika saya sedang jatuh cinta. Lalu apakah dengan jatuh cinta saya dapat dari salah satu solusi yang tepat? Jatuh cinta apa dulu nih? Jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta ke buku, jatuh cinta aktivisme, jatuh cinta ke kemanusiaan, atau soal perempuan? Ya, tentu saja
dalam makna apapun lah ya, jatuh cinta, bahkan kalau yang tingkat katakanlah laki-laki yang ini kepada lawan jenis, tentu saja tidak sampai pacaran insya Allah, itu banyak kisah ketika patah hati atau diterima malah banyak yang patah hati itu jadi produktif. Bukankah salah satu sebab bukan salah satu ya enggak sih udah berbakat. Said Qutb dikenal salah satu karyanya juga dari hasil dari residu patah hati ditolak oleh tetangganya, oleh perempuan yang dia idamkan jadi pasangan hidupnya. Said Qutb kemudian Al-Asyraq kalau tidak salah judulnya itu. Jadi kemudian karya ininya. Terus siapa lagi itu ya yang ini soal jatuh hati karena perempuan saja. Itu bisa jadi ini karya gitu. Belum lagi misalkan Khalil Gibran dan sebagainya dan seterusnya. Jatuh cinta ke pemikiran, oh jangan tanya, banyak sekali gitu ininya. Jatuh cinta karena kepada Allah, karena menemukan satu proses hidayah, wah ini sih ribuan, itu banyak sekali gitu ya. Al-Ghazali itu kan bagaimana bidayah wal hidayah misalkan, atau dapat inspirasi yang lain, Munqidh bin Dhalal misalkan gitu ya, bagaimana beliau misalkan tercerabut dan dapat satu pencerahan dari kesesatan itu kemudian beliau tuliskan. Jadi Al-Ghazali setiap dapat satu proses itu kemudian menuliskan itu. Atau kadang-kadang misalkan jatuh cinta dalam arti sayang pada anak itu. Ayuhal walad atau apa itu ya judulnya. Wahai anakku itu ininya. Al-Ghazali tuliskan nasihat-nasihat itu. Sederhana sekali gitu ininya. Dan banyak hal. Termasuk juga dalam Hasanah di Jawa, di kesusastraan Jawa itu setiap ada sesuatu yang istilah berkenaan dengan masalah hal seperti itu dibuatlah gubahan-gubahan, kidung-kidung dan seterusnya gitu ininya. Intinya bisa tentu saja produktif dikaitkan atau membutuhkan syarat jatuh cinta dulu ya tidak tepat, tapi tidak dimungkiri bisa ke sana. Sebagai penutup saya jadi teringat gini nih ya. Saya pernah mengajar di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah tuh. Tahunnya saya lupa gitu. Udah lama. Jadi pada saat itu ada seorang alim, seorang dai itu. Saya lupa utusan dari provinsi mana itu. Jadi beliau itu kalau berceramah, menyampaikan tabligh itu sangat lancar. Ustaz, saya bisa menyampaikan secara lancar. Kalau berjam-jam juga tidak ada kendala. Tapi kalau disuruh nulis, saya itu berat sekali Ustaz, kata beliau ke saya di kantor PUTM ketika sesi kelas selesai. Beliau curhat lah kira-kira gitu. Anak itu kalau nulis maksimal 2 halaman, itu pun susah payah. Jadi dalam hati saya tuh menyampaikan gak hanya di hati, antum ini Ustadz 2 halaman ya tadi saya bilang. Jadi beliau hanya bisa 2 halaman ini. Tapi saya berpikir ini psikologis ini. Jadi beliau kok ceramah misalkan, jadi pernah ditempatkan di Gunung Kidul yang notabene bukan daerah beliau, kayaknya bukan dari Jawa itu. Beliau bisa gitu nih, 2 jam mengalir. Tapi kalau disuruh nulis susah banget. Nah akhirnya saya siasati, ini psikologis ini. Ustadz, saya kasih tugas ke antum, saya bilang itu. Ya Tad, buat pekan depan antum ini bikin esai pakai font Arial ukuran 14, margin 2, spasi 2, all margin 3. Jadi marginnya 3, pakai Arial, ukurannya 14, fontnya, size-nya itu. Oke siap Ustadz katanya. Dalam hati ini saya lagi ngerjain Ustadz ini sebetulnya. Nah, ini kan fontnya nggak lazim ya, gede. Sepekan kemudian Ustadz ini datang. Kali ini wajahnya ceria. Alhamdulillah Ustadz, Ana sudah bisa menghasilkan 6 halaman. Oh, senang banget. 6 halaman. Senang ya. Yang ternyata kalau dikonversi dengan Times New Roman, font 2222, spasi 1,5, itu udah 3 lebih juga gitu ininya. Ini artinya apa? Psikologis gitu. Nah, termasuk tadi tips dari saya pertanyaan Mas Izzat itu. Misalkan, saya kira kita membaca 100 halaman per hari ini problemnya karena di bawah pikiran kita alam bawah sadar menganggap 100 halaman itu susah ditaklukkan gitu loh. Termasuk susah sekali menaklukkan nulisan. Harus jatuh cinta dulu. Enggak juga kok.
Orang yang biasa menganggap dirinya nggak bisa nulis, kalau nulis status kok bisa produktif gitu ininya. Nulis status di mana saja, khususnya Facebook gitu ininya. Ternyata bisa juga. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Nabil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tetap berkarya dan jangan sekali-kali meremehkan kemampuan diri sendiri. Gitu. Insya Allah antum semua diberikan karunia oleh Allah. Tentu saja dengan spektrum yang berbeda. Ada yang pinter banget nulis, ada yang pinter menguraikan begini-begini dan seterusnya. Tapi menulis itu kemampuan sebagaimana kayak kita harus bernafas gitu. Kalau enggak kan kita nggak bisa hidup insya Allah. Seperti itu. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Yusuf Maulana yang disampaikan atas materinya yang luar biasa sekali dan sangat seru untuk dibahas. Kemudian Ustadz izin ini ya Ustadz, foto bersama Ustadz untuk dokumentasinya. Oke, teman-teman bisa dinyalakan yang memungkinkan kameranya. Oke. Ya. Oke, langsung saja saya screenshot mengingat waktu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Sebentar. Oke. Sekali lagi mungkin Ustaz. Ya. 2. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Sudah hadir dan teman-teman semuanya juga. Kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa memberi kita motivasi untuk semakin mencintai buku, untuk baik itu dalam membaca dan menulis, sehingga bisa memberikan impact atau efek yang nyata dalam literasi di Indonesia ini, insya Allah. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.